Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xuan Kongzi. Ketika Xiao Yan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara tidak sengaja menemukan Ye Zhong berdiri di halaman. Ye Zhong menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar dari kamar. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat hal yang terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang layak. Tuan Xiao Yan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota sekte Xuan yang mendalam. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menatap wajah Ye Zhong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Segera, Xiao Yan tersenyum, menepuk bahu Ye Zhong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan Pak Tua Yao gagal mendeteksi ancaman itu. Ye Zhong tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, anggota dari sekte Xuan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra dari pemimpin sekte Xuan yang mendalam, Chen Xian, dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering selama perjalanannya ke Holy Pil City. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Xuan Zunze yang terkenal dari sekte Xuan yang mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua sesepuh lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Dozong, menemaninya. Kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan sekte Xuan yang mendalam. Namun, pihak lain datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkan dia karena kejam. Tuan Xiao Yan, apakah Anda berniat untuk menyerang mereka? Ye Zhong ragu sejenak setelah melihat cara Xiao Yan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin, jawab Xiao Yan lembut. Ye Zhong menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir sekarang bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Tempat ini, bagaimanapun juga, Holy Pil City. Chen Xian itu juga seorang alkemis yang diakui oleh Menara Pil. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Menara Pil. Apalagi ada banyak ahli selain Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya. Jika tidak, jika kabar ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan sekte Xuan yang mendalam. Saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Bagaimanapun, di belakang sekte Xuan yang mendalam, masih ada sekte langit yang mendalam. Apakah niat penatua Ye Zhong untuk memperlakukan apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak, Ye Zhong buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya saja kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzun. Setelah Xuan Zunze lolos, masa-masa yang bergejolak akan mengikuti. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam ini kemungkinan besar adalah Chen Xian. Menurutku menjual informasi tentang kita kepada orang berjubah hitam dari tadi malam adalah idenya. Pil Gathering akan segera diadakan. Semua peserta yang lolos seleksi akan memasuki ranah khusus selama Pil Gathering. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada sejumlah besar orang yang berakhir di alam itu selamanya setelah setiap Pil Gathering. Oleh karena itu,
Bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, sekte Xuan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Alis cemberut Xiao Yan akhirnya mengendur setelah mendengar informasi ini. Apa yang dikatakan Ye Zong bukan tanpa alasan. Sekte Xuan yang mendalam tidak akan lebih mudah untuk ditangani daripada lembah sungai es, apalagi sekte langit mendalam yang lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan besar itu akan menarik banyak masalah. Dia sudah memprovokasi Hall of Souls. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasinya jauh lebih buruk. Penatua Cheng dari Menara Pil telah tiba di kediaman Ye. Alasan dia bergegas begitu awal mungkin karena dia khawatir Anda akan menyerang orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Bagaimanapun, ini adalah Holy Pill City. Dia perlu menjaga stabilitas, kata Ye Zong. Elder Cheng ada di sini. Xiao Yan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Kedatangan awal penatua Cheng dengan jelas mengisyaratkan eselon atas Menara Pil. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan sekte Xuan yang mendalam saat ini. Namun, dia memahaminya setelah beberapa pemikiran. Menjadi pihak yang mengadakan Pil Gathering, Pil Tower memang memegang tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Intervensi ahli dari Menara Pil tadi malam juga harus karena alasan ini. Ayo pergi ke halaman depan dan temui penatua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah saya memasuki dunia yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal semacam ini seperti tidak pernah terjadi. Xiao Yan merenung sejenak dan berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas. Ketika Xiao Yan dan Ye Zong bergegas ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat penatua Cheng duduk di tempat pemimpin. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sampingnya. Keke, kamu akhirnya di sini, penatua Cheng tertawa ketika Xiao Yan berjalan ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya pikir Ye Zong telah memberitahu Anda mengapa saya yang dulu datang ke sini. Jangan lagi mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Kalian semua harus mengikutiku ke Menara Pil. Akan ada juga sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Saat itu, Pil Tower tidak akan mengintervensi atau menanyakan masalah tersebut. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan, Anda akan bertahan sedikit karena Menara Pil. Penatua Cheng benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku kecil secara alami akan mematuhimu. Xiao Yan tersenyum. Saat ini, Holy Pill City dipenuhi dengan orang-orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekring menyala selama periode ini, masalah akan meledak. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Menara Pil. Tenang, kami tidak akan membiarkanmu dianiaya tanpa alasan. Apakah Anda tidak tertarik dengan sidik jari spiritual Cao Ying? The Elder Seats telah membahas masalah tersebut. Ketika Anda tiba di Menara Pil, kami akan mengizinkan Anda untuk merenungkan soul skill itu. Penatua Cheng tersenyum saat dia berbicara.
Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Penatua Cheng. Joy segera melonjak ke matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Penatua Cheng. Sidik jari spiritual itu mungkin bukan level yang sangat tinggi, tetapi itu cocok untuknya, yang merupakan seorang pemula dalam hal keterampilan jiwa. Selain itu, jejak tangan spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Akan sangat menguntungkan dia jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo kita pergi. Kepala asosiasi ingin bertemu dengan Anda setelah kami tiba di Menara Pil. Penatua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari istana Ye. Kelompok Xiao Yan bertukar pandang satu sama lain sebelum mengikutinya. Menara Pil terletak di pusat kota Pil Suci. Area ini adalah satu-satunya tempat suci sejati di hati banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Karena Holy Pil City dipenuhi dengan semua jenis orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap untuk menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao Yan mengikuti Elder Cheng saat mereka berjalan melalui Holy Pil City selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan ketika kelompok Xiao Yan melangkah melalui gerbang ke wilayah dalam. Biasanya, hanya faksi dengan hubungan yang kuat dengan menara pil atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam sama sekali berbeda dengan kualitas di wilayah luar. Kelompok Xiao Yan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka berhenti pada benda di tengah wilayah dalam. Menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil, memberikan perasaan yang menjulang tinggi dan luar biasa. Bagian atas menara yang sangat besar menembus lapisan awan. Sekilas, seseorang tidak bisa melihat puncaknya. Awan tetap ada di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu adalah menara pil ya. Saat Xiao Yan melihat pilar menara yang menopang langit, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Dibandingkan dengan menara pil ini, menara petir yang dia lihat di Wind Lightning Pavilion seperti anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria raksasa. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiao Yan ke dalam lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke Menara Pil. Dengan Penatua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiao Yan melewati stasiun pemeriksaan ketat dengan cara yang sangat mulus dan memasuki bagian dalam Menara Pil yang sangat besar. Penatua Cheng pertama-tama menempatkan dokter peri kecil dan sisanya setelah memasuki Menara Pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar itu. Lama kemudian mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Ketua Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus menghormati saat bertemu dengannya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat Penatua Cheng. Penatua Cheng hanya merasa yakin saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Penatua Cheng merapikan pakaiannya, mengambil 2 langkah ke depan, dan dengan hormat membuka pintu. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Aula besar itu dipenuhi dengan banyak rak buku. Sekilas, itu memberi seseorang perasaan tidak teratur. Banyak api dengan warna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang kabur. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku beberapa saat kemudian. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan debu di rak buku.
Orang tua berpakaian putih itu tidak memiliki aura sedikit pun yang merembes keluar darinya. Dia tampak seperti orang tua yang sangat biasa. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Orang tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiao Yan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain iri. Orang tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu ketika Xiao Yan dengan hormat berdiri tidak jauh di belakangnya. Sebuah suara tua yang diisi dengan perubahan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.